Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk neraca saldo setelah penutupan. Nah, dari neraca lajur ini kita ubah, kita hapus, ya. Kita hapus, dan yang isinya juga kita hapus. Kita hapus semuanya. Kita hapus. Data semuanya kita hapus. Nah, yang ini, kolom ini kita ganti jadi jurnal penutup. Yang untuk yang kolom ini kita ganti neraca saldo setelah penutupan. Datanya kita ambil dari jurnal penutup. Nah, ini satu persatu jurnal penutupnya kita pindahkan. Yang pertama, ikhtisar harga pokok produksi. Letaknya debit 2.207.400.000. Nah, kita cari ikhtisar harga pokok produksi. Nah, ini ikhtisar harga pokok produksi. Tadi di debit kita tulis angkanya 2.207.400.000. Nah, seperti ini. Kita kembali ke jurnal penutup. Lalu pembelian bahan baku. Letaknya di kredit 1.440.000.000. Kita cari pembelian di sini. Jurnal penutup. Nah, di sini mana pembelian? Nah, ini dia. Ini pembelian. Tadi kita letakkan di kredit. Ya. 1.440.000.000. Seperti ini. Kita letakkan di kredit. Lalu, nah ini BTKL, biaya bahan pembantu, BTKTL, semuanya kita letakkan di kredit nilainya. BTKTL ini kita letakkan di kredit 173 juta. Lalu biaya bahan pembantu di kredit 150 juta. BTKTL di kredit 140 juta. Biaya gaji pabrik di kredit 40 juta. Biaya listrik telepon pabrik di kredit 37 juta. Biaya perlengkapan pabrik kredit 15 juta. Biaya perbaikan pabrik kredit 50 juta. Biaya asuransi pabrik kredit 13 juta.
biaya depresiasi pabrik kredit 131.900.000. Biaya amortisasi pabrik kredit 12.500.000. BOP lain-lain 5 juta. Nah, ini ya diletakkan di kredit, kita cek. Nah, ini sampai biaya lain-lain. Ya, tadi sudah dipindahkan semuanya. Lalu ke bawah, menutup ikhtisar harga pokok produksi ke perkiraan ikhtisar rugi laba. Jadi ikhtisar rugi labanya di debit 2.156.400.000. Nah, di sini ikhtisar rugi laba. Mana ikhtisar rugi laba? Oh, ini. Ya. Ini kita letakkan di debit. Nah, di sini berarti ini debit, ini kredit. Debit, kredit. Ya, debit di sini letakkan ikhtisar rugi laba. Berapa nilainya tadi? 2.156.400.000. Nah, seperti ini. Kita balik lagi. Yang sini sudah dipindahkan. Sekarang ke bawahnya sini. Ikhtisar harga pokok produksi. Letakkan di kredit. Nah, ini ikhtisar harga pokok produksi. Kita letakkan di kredit. Ini kredit. 2.156.400.000. Nah, seperti ini. Sudah, kita turun ke bawah. Penjualan kita letakkan di debit 3.022.000.000. Lihat ke atas, mana penjualan. Nah, ini penjualan. Nah, ini penjualan. Kita letakkan di debit 3.022.000.000. Nah, seperti ini. Kita letakkan di kolom debit. Debit. Ini sudah dipindahkan. Lalu ikhtisar rugi laba. Letakkan di kredit. Ikhtisar rugi laba. Ini ikhtisar rugi laba. Letakkan di kredit 3.022.000.000. Nah, seperti ini. Lalu turun. Ikhtisar rugi laba di debit 699.170.000. Nah, ini ikhtisar rugi laba. Nah, sudah ada ya. 2.156.400.000. Kita tambah dengan yang tadi 699.170.000. Yang ini yang di debit, jadi setelah ditambah berubah menjadi, hapus aja, 2.000.000
855.570.000. Nah, seperti ini. Ini sudah dipindahkan. Lalu kita pindahkan semuanya. Dari mulai sini, ya. Kita pindahkan semuanya di sebelah kredit. Nah, ini kita pindahkan semuanya di sebelah kredit. Dari mulai biaya gaji bagian penjualan. Nah, ini biaya gaji bagian penjualan. Kita letakkan di kredit 75 juta. Biaya listrik bagian penjualan 20 juta. 25 juta. 15 juta. 6 juta. 19 juta 250.000. 6 juta 250.000. 200 juta. 60 juta. 4 juta 250.000. 90 juta. 15 juta. 8 juta. 10 juta. 3 juta. 6 juta 560. 13 juta 190. Kita lihat lagi jurnal penutupnya. Oh, ada yang belum? Ini kerugian piutang belum dipindahkan. Kerugian piutang. Nah, yang bawah sini. Iya, 2320. Sudah semuanya dipindahkan. Setelah itu menutup laba. Ikhtisar rugi laba kita tempatkan di debit 138.430. Nah, ini ikhtisar rugi laba. Tadi kita tempatkan di debit. Di debit sudah ada ini. 2.855.570. Ditambah yang tadi 138.430.000. Nah, ini kita hapus dulu. Hasilnya 2.000.000
994 juta. Nah, seperti ini. Lalu laba ditahan tambah di kredit 138.430. Nah, laba ditahan di sini, mana laba ditahan? Oh, ini laba ditahan. Kita letakkan di kredit 138.430.000. Nah, seperti ini. Sudah semuanya dipindahkan. Setelah semuanya sudah dipindahkan, maka kita cari neraca saldo setelah penutupan. Kas langsung 100 juta. Bank langsung, karena di jurnal penutupnya tidak ada, kita langsung aja pindahkan 67.600. Surat berharga 25 juta. Wesel tagih 20 juta. Piutang dagang 187.900.000. Persediaan bahan baku 243 juta. Persediaan barang dalam proses 20 juta. Persediaan barang jadi 257 juta. Persekot sewa 12 juta. Investasi jangka panjang 50 juta. Tanah 75 juta. Gedung 150 juta. Akumulasi depresiasi gedung ini di kredit, kita juga harus pindahkannya ke kredit 30 juta. Mesin 750 juta. Akumulasi depresiasi mesin 187.500.000. Kendaraan 80 juta. Akumulasi depresiasi kendaraan 40 juta. Peralatan 25 juta. Akumulasi penyusunan peralatan 11.250.000. Aktiva tidak berwujud 50 juta. Wesel bayar 95 juta. Utang dagang 145 juta. Utang modal kerja 195.500.000. Utang gaji 45 juta. Utang obligasi 600 juta.
modal saham 499 juta. Nah, laba ditahan di NSD ada di kredit, di jurnal penutup ada di kredit, berarti bertambah. Nah, penjualan kredit ketemu debit berkurang dengan nilai yang sama 0. Pembelian bahan baku dengan debit ketemu kredit dengan nilai yang sama 0. BTKL debit ketemu kredit 0. Ini juga debit ketemu kredit dengan nilai yang sama berkurang 0. Debit ketemu kredit dengan nilai yang sama 0. Debit ketemu kredit nilai yang sama 0. 0 juga. 0 lagi. 0. 0. Kenapa 0? Karena di sini debit. Debit ketemu kredit. Nilainya sama, berkurang. Ya 0. 0 lagi. 0 lagi. 0. 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 Nilai yang sama, jadi 0. Ya, debit ketemu kredit. Nah, kerugian piutang, debit ketemu kredit dengan nilai yang sama 0. Nah, ini cadangan kerugian piutang. Di NSD ada, di sini tidak ada. Maka kita pindahkan. Letaknya di mana? Kredit. Kita pindahkan di kredit sini. Nah, 2.320.000. Nah, seperti ini. Kita langsung pindahkan ke kredit. Nah, ikhtisar harga pokok. Debit ketemu kredit berkurang. Ketemu debit bertambah. Ketemu kredit berkurang. Nah, nilainya 0. Ya. Ikhtisar laba rugi. Debit ketemu kredit berkurang. Ketemu debit bertambah. Ketemu kredit berkurang. Nah, hasilnya 0 juga. Setelah itu dijumlah. Nah, ini jumlahnya harus sama. Alhamdulillah sama. Jadi, neraca saldo setelah penutupan isinya hanya ini aja. Nah, ini. Ini neraca saldo setelah penutupan. Isinya termasuk ini ya. Jadi isinya hanya semua aktiva, semua utang dan semua modal.